Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, selamat pagi berkah dalam. Bertemu kembali dengan renungan harian hari Jumat tanggal 23 Juli tahun 2021. Renungan harian kali ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30 tentang gandum dan ilalang. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa untuk menyiapkan batin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami bersyukur atas pagi hari yang indah ini. Engkau menjaga kami sepanjang malam hingga pagi ini. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu berdoa, memohon kasih-Mu agar Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai hari dengan renungan pagi, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan, serta hikmat dan berkat-Mu. Bantulah oleh Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima segala hal dengan penuh rasa syukur. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Gandum dan ilalang. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dunia ini ada kejahatan dan kebaikan. Benih yang baik dan lalang dipakai oleh Yesus untuk mengumpamakan anak-anak kerajaan Allah dan anak-anak si jahat. Benih baik ditabur oleh Yesus, sementara benih lalang ditabur oleh iblis, dan ladang ialah dunia. Sekalipun benih baik dan benih lalang tidak bernilai sama, namun pemilik ladang adalah Tuhan. Ia membiarkan kedua benih itu tumbuh bersama. Ia tidak memisahkan benih baik dari hambatan dan himpitan lalang. Pemisahan itu baru terjadi pada waktu menuai. Kadang kita berpikir, seharusnya Tuhan mencabut lalang sesegera mungkin, sehingga gandum dapat tumbuh dengan baik. Hal ini sama dengan keinginan kita, agar Tuhan mencabut orang-orang jahat, sehingga orang baik dapat hidup tentram. Tetapi Tuhan membiarkan orang jahat dan orang baik tumbuh dan hidup bersama. Nampak seolah-olah Tuhan membiarkan gandum dan lalang, baik dan jahat, hidup bersama. Hal ini janganlah membuat kita berkecil hati sebagai anak-anak Tuhan, sebagai benih yang baik. Justru, kondisi semacam ini menjadi tantangan bagi kita,
bahwa dalam kondisi apapun, benih baik akan menghasilkan gandum, bukan lalang. Seberapa kuatkah kita dapat bertahan menjadi gandum yang baik, atau kita mati terhimpit, atau malah serupa lalang yang tumbuh tanpa menghasilkan gandum? Mari kita menutup renungan hari ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Berkatilah kami, agar dengan mendengarkan serta merenungkan sabda-Mu, kami menjadi pribadi yang penuh belas kasih. Kiranya sepanjang hari ini, Engkau melindungi kami dan keluarga. Doa ini kami panjatkan dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.